Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, kita memasuki episode yang ke-270 yang kali ini akan mengangkat topik bahasan berjudul Jadilah Teladan Agar Kau Tak Direndahkan. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata demikian, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca. Dan saat ini kami mau bersaat teduh bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nas pembacaan kita dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini, memang ayat ini banyak sekali mengacu kepada orang-orang muda. Jadi nasihat ini secara spesifik banyak ditujukan kepada orang-orang muda. Makanya 1 Timotius 4 ayat 12 ini juga banyak kali menjadi nas-nas tagline-nya pelayanan orang-orang muda atau pelayanan youth-nya. Kalau kita hubungkan dengan topik bahasan kita yang sebelumnya mengenai parenting dalam berbagai generasi ya, sebenarnya kata teladan ini adalah satu bentuk dari didikan juga, saudara ya. Kalau saudara belum mendengarkan topik bahasan saya sebelumnya mengenai parenting dalam berbagai generasi, saudara bisa mendengarkan ya di dalam episode yang ke-269 ya. Cuma saya kurang menambahkan satu dan ini sedikit menarik sebelum saya berbicara kepada orang-orang muda. Menjadi teladan itu adalah sebuah bentuk didikan yang lebih luar biasa ketimbang sekedar nasihat atau perintah-perintah dan aturan yang kita berikan. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, saudara bisa menjadi seorang pendidik yang baik ketika saudara menjalankan apa yang saudara ajarkan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, maaf ya, punya gaya hidup yang kurang sehat. Ya, saya tidak ingin saudara tersinggung, tetapi kita harus fair ya. Sebagai seorang pemberita Injil, saya harus menyampaikan cara hidup yang tidak sehat itu seperti apa. Ya, cara hidup yang tidak menghormati tubuhmu yang merupakan bait Roh Kudus. Ya, kamu sudah dibeli dengan lunas dan harganya sudah dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Seharusnya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi cara hidup yang tidak sehat adalah cara hidup di mana kita merusak tubuh kita hanya demi kesenangannya. Ya, dengan spesifik saya akan bilang cara hidup yang tidak sehat itu seperti merokok. Merokok merupakan pintu gerbang menuju ke kesukaan akan minuman keras. Dan kesukaan akan minuman keras akan membuat terbukalah pintu menuju ke narkoba dan lain sebagainya. Tetapi pintu gerbang pertama itu jelas rokok ya. Saya tidak akan spesifik membahas soal rokok di sini. Ini saya sebut sebagai cara hidup yang tidak sehat saja. Nah, ada nggak orang tua yang menegur anaknya ketika anaknya masih SD? Ketahuan kumpul-kumpul dengan teman-temannya, lalu mereka mulai menghisap rokok dan ketahuan. Kemudian dilaporkan dengan bapaknya. Bapaknya lalu berkata, "Nah, kamu tuh masih kecil, nggak boleh kamu merokok." Tetapi teguran, nasihat itu nggak akan
cukup saudara ya. Karena apa? Karena ternyata bapaknya setiap hari menghabiskan 2-3 bungkus rokok. Bapaknya begitu kecanduan dengan cara hidup yang tidak sehat ini. Sehingga ketika ia menegur anaknya melihat kok nggak relevan ya tegurannya dengan perbuatan bapakku. Bapakku sendiri merokok. Bahkan lebih daripada aku yang cuma coba-coba 1 pucuk atau 2 batang. Papa itu 2-3 bungkus loh. Nah inilah contoh daripada nasihat atau teguran tapi tidak diikuti dengan teladan. Ada juga orang tua memarahi anaknya, "Nak, kamu ini gak pernah ke sekolah minggu, Papa lihat. Teman-temanmu yang lain ke sekolah minggu terus. Ya beribadah, belajar berdoa." Anaknya tidak bisa melakukan yang seperti itu. Ternyata setelah diselidiki, atau anaknya malas ke gereja atau bersekolah minggu, ternyata karena papa mamanya juga malas pergi ke gereja. Nah, saudaraku, sebenarnya anak itu tidak perlu dipaksa untuk beribadah. Ketika orang tuanya memberikan anak-anaknya itu teladan, berbakti, dari kecil anaknya dikasih tahu bahwa kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kita datang ke gereja dengan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Malah anak kami itu kadang memarahi kami. Kalau kita oleh karena kesibukan, kayaknya minggu ini kita tunda dulu deh ke gereja karena kita punya banyak kerjaan, ya. Tetapi anak kami marah, "Aku pengen ke gereja, aku pengen beribadah," dibilang. Kan lucu saudara ya. Tapi itulah indahnya ketika kita mendidik anak kita dengan benar. Kita menanamkan suatu istilahnya cara hidup yang benar, yaitu artinya kebiasaan yang baik. Maka itu akan menjadi gaya hidup yang baik. Demikian juga kalau kita menunjukkan kebiasaan-kebiasaan buruk di depan anak kita, itu akan terekam di dalam pikirannya dan akan ia ulangi, karena bagi dia orang tua itu adalah role model. Apa yang ia tiru itu bersumber dari orang tuanya. Saya tertarik dengan guru dari anak-anak kami ketika di sekolah. Dalam suatu pertemuan memberitahu bahwa biasanya anak itu mencerminkan orang tuanya. Kalau anak itu suka marah-marah, teriak-teriak, membentak orang, biasanya itulah yang dia lihat dari orang tuanya. Atau anak-anak itu bisa mudah sekali mengucapkan sumpah serapah, itu biasanya mencerminkan orang tuanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara ingin efektif memberikan nasihat atau memberikan aturan kepada anak-anakmu, sadarilah bahwa saudara juga harus memastikan engkau memberikan teladan yang benar dan baik juga bagi anak-anakmu. Oke, itu sekedar intermezzo ya. Kaitan antara teladan dengan juga memberi didikan yang benar itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan kembali kepada orang-orang muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bagaimana caranya supaya orang tidak memandang kita rendah, saudaraku? Bagaimana caranya? Memang orang muda itu akan selalu dipandang rendah karena mereka dianggap orang yang tidak punya pengalaman, ya. Ya, ini saya tidak sekedar ngomong politik ya, tetapi kita faktanya ada seorang cawapres yang maju yang masih berumur 30-an tahun, di bawah 40 tahun. Bukankah dia juga dipandang rendah oleh begitu banyak orang? Ya, saudara ya, karena memang orang muda dipandang rendah. Tapi disclaimer ya, saya tidak sedang menunjukkan keberpihakan saya dalam hal ini. Saya cuma pengen nunjukin bahwa orang muda itu memang selalu dianggap tidak berpengalaman. Mereka masih hijau. Ya, lantas bagaimana caranya supaya jangan ada seorang pun memandang saudara rendah karena engkau muda? Jawabannya di kalimatnya selanjutnya. Jadilah teladan. Nah, ini dia nih. Walaupun selanjutnya dikatakan bagi orang-orang percaya. Tapi bagi saya kata kuncinya ialah jadilah teladan. Agar engkau tidak dipandang rendah oleh karena engkau muda, maka jadilah teladan. Dan saya percaya teladan itu selalu berbicara soal nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bermoral tinggi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya. Itulah yang disebut dengan teladan. Sudahkah orang-orang muda menjadi teladan? Kalau engkau tidak mau direndahkan, maka tunjukkanlah teladan dari cara hidupmu yang benar. Kalau engkau mengikuti Yesus Kristus,
maka jangan jadi batu sandungan, namun jadilah teladan. Ya, jadi lawan dari teladan itu adalah batu sandungan. Bagaimana saudara bisa tidak dipandang rendah? Jadilah teladan. Saya mau menyampaikan sebuah cerita dulu ya. Dan ini based on true story ya, berdasarkan kisah nyata. Dulu ketika saya masih kuliah, saya punya kenalan, ada seorang, ya bisa dibilang dia adalah seorang pendatang ya. Seorang pemuda yang kuliah ya di universitas kami, walaupun tidak satu fakultas dengan saya, tetapi orang muda ini setahu saya ia adalah anak dari salah satu orang-orang transmigran ya. Dan yang luar biasanya, anak ini, pemuda ini ya, untuk dia menuju ke kampusnya, ia harus menempuh perjalanan sekitar 30 km ya, dengan menggunakan sepeda ontel. Ya, saudara tahu sepeda ontel itu sepeda kayu yang berusia tua tapi masih banyak peminatnya ya, ada fanbase-nya. Jadi dia berangkat setiap hari dari rumahnya, menempuh perjalanan 30 km sampai ke tempat ia kuliah. Saudara ya, yang luar biasanya itu apa? Walaupun ia adalah anak dari orang dari keluarga sederhana, tetapi ia tidak pernah terlambat masuk ke dalam kelas. Sementara mereka yang naik kendaraan, yang punya kendaraan sepeda motor, mobil, banyak kali terlambat. Nah, saudaraku, saya mau tanya kepada saudara, dengan keberadaan yang seperti itu, dia menjadi teladan, dia menjadi contoh untuk hal yang simpel aja, tidak pernah telat, walaupun menempuh perjalanan puluhan kilometer. Saudara respect gak sama dia? Jelas, saudara akan muncul rasa hormat. Saudara tidak akan pernah menganggap rendah orang ini. Ini orang effort sekali hidupnya. Ini orang betul-betul mandiri, betul-betul kuat mentalnya. Nah, saudara, seperti itulah contoh dari teladan. Satu lagi, beberapa bulan kemarin saya ada lihat di sosial media ya, ada sebuah video yang menarik sekali tentang sekumpulan anak-anak muda. Mereka literally anak-anak muda, mungkin SMA atau menuju ke kuliah semester awal seperti itulah. Jadi sementara kebanyakan orang di kampung mereka, di wilayah mereka itu suka membuang sampah di sungai, sehingga sungai itu penuh dengan sampah-sampah, dengan kotoran-kotoran. Sekumpulan kecil anak-anak muda ini malah mereka semangat membersihkan kali itu dari sampah, membersihkan sungai itu yang mampet gara-gara sampah. Bayangkan, mereka akhirnya effort bersama-sama, bekerja sama, mereka mengumpulkan sampah itu dan mulai menaruh sampah itu dalam kantong plastik besar untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Saudara ya, saudara ketika ngelihat mereka before sungai itu dibersihkan dengan after sungai itu dibersihkan, siapa yang berani merendahkan sekumpulan anak muda ini? Walaupun saya tidak mengenal mereka, saya merasa respect dengan mereka, saya merasa hormat dengan mereka. Artinya mereka nggak membuang sampah sembarangan, bahkan sampah orang lain yang dibuang sembarangan, mereka rela terjun berkorban dengan bau-bau yang tidak nyaman itu demi supaya melihat sungai itu bersih kembali. Saudara respect nggak dengan perbuatan seperti ini? Inilah yang namanya teladan. Nah, lawan dari kata teladan ialah batu sandungan. Kalau Anda adalah orang Kristen tetapi suka menindas orang-orang lain, suka membuli orang-orang lain, suka memperlakukan orang-orang lain dengan cara yang kasar, bahkan berlagak preman, suka minta-minta uang sama orang lain, itu bukan teladan namanya. Nama Tuhan justru dipermalukan di situ. Dan saya melihat banyak kali orang-orang yang sok keras seperti ini, ketika hukum lex talionis bekerja atau hukum balas dendam atau hutang darah itu bekerja, habis mereka dihantam oleh dunia ini. Saudara ya, kalau saudara tidak bertobat, maka saudara
saya banyak melihat orang yang sok-sok keras, sok-sok preman itu akhirnya banyak yang meninggal karena ditusuk orang di tengah jalan, dipukul orang rame-rame, ada yang bahkan dibakar oleh orang. Karena apa ya? Karena saudara nggak jadi teladan, orang nggak akan respect dengan saudara. Maka belajarlah kita untuk menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya lupa di mana ayat itu berada, yang pasti ayat ini berkata begini, bahwa apapun yang engkau pengen orang lain perbuat terhadap engkau, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Itu ada ayatnya, saudara ya. Jadi kalau saudara pengen orang memperlakukan saudara dengan baik, dengan adil, maka engkau lebih dulu melakukan demikian. Engkau lebih dulu memperbuat yang baik-baik itu. Engkau terlebih dulu menjadi teladan lah, saudara ya. Dari situ engkau tidak akan lagi dipandang enteng, tidak akan lagi dipandang rendah. Orang akan respect sama engkau. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Perhatikan ini, dalam perkataanmu, pastikan perkataanmu itu adalah perkataan yang tidak jadi batu sandungan atau tidak membuat orang lain patah semangat. Tidak membuat orang lain minder. Ya, salah satu contoh lawan daripada orang yang tidak jadi teladan dengan mulutnya ialah membuli orang lain, merendahkan atau body shaming atau apapun. Memang kita nggak bisa pukul rata semua orang, saudara ya. Saya juga pernah dulu ya, karena saya tuh terbiasa bercanda dengan teman-teman satu tongkrongan saya. Satu kali saya bercanda dengan seorang teman baru gitu ya. Saya pikir saya bercanda biasa aja, ya kayak ya. Kalau bahasa kita tuh ejek-ejekan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya saya pikir juga pada waktu itu saya nggak mengejek dia secara frontal atau merendahkan atau gimana. Biasa-biasa saja. Karena saya terbiasa dalam tongkrongan saya kayak gitu. Tapi dia tiba-tiba dia marah dengan saya. Dan sejak saat itu teman-teman lain bilang bahwa dia tidak mau ibadah gara-gara kamu. Waduh, di situ saya ngerasa saya jadi batu sandungan. Apapun pembelaan diri saya nggak jadi teladan dalam perkataan saya. Ya, saya tidak boleh memukul orang lain tuh sama ya. Kita bisa aja protes cemen mental orang tuh payah. Memang saya juga setuju ya dengan hal ini ya. Kadang-kadang mental orang tuh kebanyakan perlu dididik dengan keras supaya nggak cemen terus. Seperti itu saya setuju. Tapi memang ada orang-orang yang seperti sepatu kaca yang begitu mudahnya retak bahkan pecah, saudaraku ya, mentalitasnya. Itu juga kita harus pahami. Maka kita harus jadi teladan dalam perkataan kita. Biarlah perkataan kita tuh boleh membangun orang lain, menyemangati orang lain. Orang yang tadinya pengen bunuh diri atau suicide tiba-tiba ketika mendengarkan penjelasanmu atau perhatianmu, maka ia tidak jadi. Orang yang tadinya selalu di body shaming sama orang lain, dia minder dengan keberadaan dirinya, dia pengen ngerusak dirinya. Tetapi ketika engkau datang dengan perkataan yang membangun, orang itu akhirnya merasa dirinya berharga dan diterima oleh Tuhan Yesus. Di situ engkau menggunakan perkataanmu atau engkau menjadi teladan yang benar dalam perkataanmu. Kemudian dalam tingkah lakumu, ya jelas tingkah laku kita mestinya memang menjadi teladan, saudara ya. Tingkah laku yang menjadi teladan itu seperti apa ya? Banyak hal lah, saudara ya. Membantu orang lain, tingkah lakumu tuh yang gak jorok, istilahnya tuh yang suka akan kebersihan. Sesederhana saudara membuang sampah ke tempatnya, itu adalah salah satu contoh tingkah langkah yang bagi saya itu menjadi teladan. Sementara orang lain suka buang sampah sembarangan, tapi saudara membuang sampah pada tempatnya. Bahkan saudara mengambil sampah orang lain untuk saudara buang pada tempatnya. Itu akan menjadi sebuah teguran secara tidak langsung bagi mereka yang suka membuang sampah sembarangan ya. Salah satu contoh ya. Kemudian dalam kasihmu. Contoh di dalam kasih itu ya, perbuatanmu itu harus dilandasi oleh karena kasih. Ya. Bukan karena ada motivasi tertentu, apalagi bulan-bulan ya bisa dibilang ini bulan-bulan politik ya. Ada banyak orang-orang baik yang kelihatannya baik tapi sebenarnya ada udang di balik batu ya, di balik semua kebaikan itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang benar dan kita menjadi teladan di dalam kasih itu. Saya banyak melihat orang yang
kasihnya itu pura-pura ya. Mereka melayani tetapi mereka nggak ikhlas, nggak tulus di dalam melayani. Kelihatannya baik tetapi di belakang mereka ngedumel. Mereka menggerutu di hadapan Tuhan. Ya tidak boleh seperti itu saudara ya. Kalau engkau sudah dipercayakan melayani, jangan mengeluh, lakukan aja dengan kasih. Ya, bahwa engkau melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Kalau engkau tidak mau atau kalau engkau tidak suka ya kasih tahu. Supaya aku jangan dijadwal aja, lebih baik kita nggak usah melayani daripada kita melayani sambil ngundumel atau sambil marah-marah ya. Dalam kesetiaanmu ya saudara, tunjukkan kesetiaan saudara. Kesetiaan yang paling pertama itu adalah kesetiaanmu di dalam mengiring Yesus ya. Kesetiaanmu di dalam disiplinmu untuk melakukan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Setia membaca merenungkan kitab suci, setia berdoa, berseru kepada Tuhan, mau doamu dijawab atau tidak, setia saja kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dalam kesucianmu. Ya, saudara sudahkah menjadi teladan dalam kesucian? Ini menurut saya yang lumayan berat ya. Menjadi teladan dalam kesucian bagi orang-orang muda itu berat, saudara ya. Berat saya katakan. Ya, hari ini standar pergaulan walaupun kita ini orang-orang daerah, tetapi lewat adanya sosial media, YouTube dan lain sebagainya, kita udah tahu kok gaya-gaya hidup standar orang muda-mudi zaman sekarang itu pasti kiblatnya ke ibu kota ya. Dan ibu kota hari ini kiblatnya tuh ya ke pergaulan muda-mudi yang serba bebas. Saya banyak kali mendengarkan podcast muda-mudi ya, podcast anak-anak muda itu ya. Seringkali suka nongkrong katakanlah di sebuah klub ya, kemudian atau diskotik ya, kemudian di situ mereka buka botol, di situ disuguhkanlah minuman-minuman keras, kemudian juga mereka bisa ketemu baik cewek maupun cowok yang muda, entah apapun statusnya kita tidak tahu, dan setelah itu ada istilah yang namanya ngebungkus. Itu bahasa anak-anak muda-mudi sekarang, ngebungkus cewek atau ngebungkus cowok. Artinya ngebawa perempuan atau laki-laki itu pergi entah ke apartemen atau ke kos atau ke hotel untuk yang namanya tidur bersama layaknya suami istri. Tetapi mereka masih belum menikah. Atau dalam istilah sekarang itu ya staycation, ngajak pacar ke hotel. Ngapain? Ya lebih dari sekedar pacar tentunya. Ya memperlakukan pacarnya layaknya suami dan istri. Seperti itulah. Itu adalah bicara soal kesucian saudaraku ya. Dan ketika kita berbicara seperti ini, mungkin saja orang akan berkata, kamu sok suci. Saya bukan sok suci, saya hanya menggambarkan kebenaran. Bahwa hal-hal yang seperti ini, karena seringkali dilakukan oleh muda-mudi, baik di kota besar maupun sampai ke pelosok, hal ini menjadi biasa. Dan hal yang biasa ini akan menjadi kebenaran orang banyak. Dan kebenaran orang banyak ketika ada orang berkata seperti saya bahwa hal itu tidak suci, orang banyak akan marah kepada saya. Oh itu biasa dilakukan. Kita udah biasa ngebungkus kayak gitu. Kita sudah biasa minum minuman keras seperti itu. Siapa kamu berani berkata bahwa itu tidak suci? Ya, firman Tuhan berkata itu tidak suci. Maka jadilah teladan. Bagaimana? Jangan melakukan hal yang seperti itu. Jangan seperti dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Namun berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau saudara pernah melakukan hal yang seperti itu, maka tinggalkanlah. Pertama-tama tinggalkanlah pergaulanmu. Karena banyak kali yang menjerumuskan muda-mudi itu ke dalam cara hidup yang salah, dalam kebiasaan gaya hidup yang keliru itu adalah pergaulan. Tinggalkan pergaulan itu. Harus berani menjadi teladan. Orang lain boleh ngebungkus, buka botol. Kamu sudah seharusnya tidak berada di situ ya. Saudara ya. Saudara tetapkan hati lah. Kalau engkau punya pergaulan ya saya tidak bisa komentar banyak ya. Ketika engkau katakanlah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu teman-temanmu ngajak yuk kita ke senop yuk, senop party gitu kan. Buka botol di hadapanmu, kemudian ada cewek-cewek kenalan, entah cewek nakal atau cewek baik-baik saya tidak tahu, atau cowok yang nakal dan sebagainya saya nggak tahu. Apakah engkau sanggup menjaga kesucianmu di tengah-tengah pergaulan yang seperti itu?
Satu hari mungkin engkau bisa menangkal dan menahan itu. Lama-kelamaan hati nuranimu akan mulai merasa bahwa kayaknya gak masalah deh. Sesekali ngelakuin kayak gini kan Tuhan. Ya saudara ya. Makanya lebih baik memilih pergaulan yang benar, yang suci. Biarlah kita dicap cupu atau bagaimanapun juga. Saya juga dulu misalnya berteman saya nggak pilih-pilih. Wow, jangan cuma berteman sama orang gereja doang. Saya berteman sama semua orang kok. Saya berteman dengan orang yang nggak percaya kepada Yesus pun saya berteman. Tetapi giliran ketika mereka sudah merencanakan suatu kumpulan, ayo kita ngumpul yuk di rumah si ini yuk. Kita mau buka botol nih. Saya bilang, oh maaf saya nggak bisa. Saya bilang, kebetulan saya ada kesibukan. Dan memang pada intinya saya menolak lah intinya. Saya nggak bisa lagi ikut seperti itu, saya bilang kan. Artinya saya membentengi diri saya sendiri. Saya tahu sampai mana saya bisa menakar. Bahwa saya bisa menolak ajakan-ajakan seperti itu. Sampai kapan gitu ya saudara ya. Istilahnya kalau saudara mau ikut, saudara bisa nggak menolak tawaran minuman keras dan sebagainya. Dari berkata tidak itulah saudara bisa kuat saudara ya. Oleh sebab itu mari perhatikan pergaulanmu orang-orang muda. Supaya engkau jangan jatuh di dalam kehidupan yang tidak suci sebagai muda-mudi hari-hari ini ya. Jadi saya berdoa buat orang-orang muda dimanapun saudara berada. Biarlah kebenaran firman ini yang sudah kita dengarkan sama-sama boleh membentengi diri kita dan bahkan mungkin boleh menyadarkan saudara untuk kembali ke jalan-jalan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara melalui setiap pribadi lepas pribadi, menguatkan setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki dasar yang teguh dan perisai iman untuk menangkal setiap serangan dan godaan dari si jahat. Kami percaya Tuhan memperlengkapi orang-orang muda sehingga mereka boleh menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan juga di dalam kesucian mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.